Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, kiranya senantiasa dapat menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan dan berbahagia selalu. Kami sangat senang menyapa Bapak Ibu dengan firman Tuhan melalui renungan kita yang tertulis dalam kitab Roma 14 ayat 17 dan ayat 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Mengenai kerajaan Allah, jika kita membicarakan tentang hal-hal yang rohani, tetapi memisahkannya dengan hal-hal makanan dan minuman yang duniawi, otomatis ini akan menyulitkan orang untuk memuji Tuhan. Jujur secara pribadi, Tuhan Yesus sendiri mengajarkan para muridnya tentang makanan, yaitu berilah makanan kami yang secukupnya. Berilah makanan kami yang secukupnya. Ada kata secukupnya. Sangat dilematis memang. Tetapi jika kita menggali sedikit, apa itu yang dikatakan dengan kata berkecukupan, rasa cukup, dan rasa syukur? Nah, dari konteks berkecukupan inilah kita mulai menggali, maka kita pasti mendapatkan arti kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Keinginan hidup manusia tentu selalu menuju pada kebahagiaan. Tetapi kadangkala juga banyak orang mengartikan kebahagiaan itu masalah soal enaknya, soal rasa. Tetapi konsep kebahagiaan sepertinya apa yang sebenarnya yang perlu kita temukan. Konsep kebahagiaan dalam firman Tuhan berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Lantas seperti apakah kebahagiaan yang sejati yang Alkitab ajarkan bagi kita? Kita harus pastikan bahwa tujuan utama nats ini adalah menolong kita menemukan kebahagiaan sejati di dalam Kristus. Tanda kutip, menolong kita menemukan kebahagiaan sejati di dalam Kristus. Apa yang menjadi persoalan utama pembahasan Paulus dalam teks ini, sehingga ia begitu antusias membahas kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus yang dihubungkan dengan kerajaan Allah? Hanya satu. Di Roma waktu itu seringkali jemaat mempertentangkan di antara mereka apa yang boleh dimakan dan apa yang boleh diminum. Bahkan sampai dimuat dalam peraturan agama. Sehingga memunculkan delik perdebatan yang kuat. Itulah alasan utama Paulus menasehatkan hal yang terutama agar kita tetap saling mengasihi di antara jemaat tanpa harus memaksakan orang lain harus sama seperti kita, atau orang lain kita paksakan untuk melakukan apa yang kita tidak lakukan, atau melakukan apa yang harus kita lakukan. Jika kita melihat seseorang memakan makanan sementara makanan itu tidak kita makan, maka jangan pernah menyalahkannya, apalagi sampai membencinya. Demikian jugalah sebaliknya, jika kita suka memakan makanan tertentu, sementara orang lain tidak menyukainya, maka jangan pernah saling membenci.
Jangan kita sampai saling menghakimi atau saling menghina hanya karena soal makanan atau soal minuman yang menurut kita tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, tetapi dimakan orang lain. Makanan dan minuman tidak menjamin dia hidup bersukacita dan masuk surga. Kutip. Masalah makanan dan minuman tidak menjamin seseorang bisa hidup bersukacita dan apalagi masuk surga. Persoalan tentang apa yang kita makan dan apa yang kita minum itu sifatnya ringan dan hal yang tidak bisa disejajarkan dan dibandingkan dengan pokok kerajaan Allah, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tetapi kebenaran merupakan pokok utama pembahasan surat Roma. Sungguh besar pembahasannya. Kalau kebenaran Allah yang dilimpahkan kepada kita sungguh dimengerti, maka tidak akan ada yang mengutamakan haknya sendiri untuk makan segala jenis makanan lebih daripada hati nurani saudara seiman, hati nurani dengan sesamanya. Yang kedua, mengenai masalah damai sejahtera, kebenaran Allah yang dihayati otomatis menghasilkan kesadaran terhadap damai sejahtera yang sudah diperoleh antara kita dari Allah dan yang dapat kita kembangkan antara kita dengan saudara-saudara kita seiman. Dan yang ketiga, tentunya sukacita dalam Roh Kudus. Hanya dalam Roh Kudus saja ada sukacita ini. Karena yang dimaksud di sini bukanlah perasaan yang bersifat sementara, tetapi suatu perasaan yang tetap berkembang karena kuasa Roh Kudus. Di mana doa-doa kita seringkali kita tujukan kepada Tuhan, tetapi pikiran kita ada di dalam keinginan dan rasa kita, yaitu yang duniawi. Sangat berbahaya. Seringkali kita hidup mencampur adukan masalah kita yang rohani dengan yang duniawi. Kita mau memuji Tuhan, tetapi kita bawa keinginan kita. Kita paksakan kehendak kita, rasa kita yang harus, yang enak. Itu pun tidak mau berusaha supaya sukacita itu ada bagi kita. Maka selayaknya kita boleh mengatakan, kalau kita tidak bisa menciptakan damai, janganlah buat rusuh. Gitu. Kalau seandainya kita tidak bisa memelihara sukacita itu, atau barangkali kita tidak bisa menjadi sumber kebahagiaan atau sumber kebenaran, janganlah kita membuat ketidakbenaran. Jangan kita membuat porak-poranda. Atau jangan kita menyulitkan orang lain untuk bersukacita. Maka mulailah dari diri sendiri. Hanya melalui imanlah kita kepada Kristus yang telah mengorbankan dirinya, kita memahami dan mendapat keselamatan itu. Kita dapat berbahagia karena pengorbanannya, dan itu pun hanya dapat kita rasakan dalam pimpinan Roh Kudus yang membawa kita dalam sebuah tujuan mulia, yaitu mampu berdamai sejahtera dengan sesama kita. Dan itulah yang kita sebut dengan menggapai kasih dan damai sejahtera. Dan itulah kebahagiaan itu sendiri. Kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Melayani Kristus karena Tuhan berkenan dan Allah suka. Bukan aku yang suka, tetapi muliakanlah Tuhan melalui hidupmu. Tuhan memberkati. Amin.